Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Lisa Fitriana ST. Memang selaku dosen dari mata kuliah Rancangan Bangunan Jembatan, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan hasil dari tugas perancangan bangunan jembatan. Saya Muhammad Noval Al-Habib dengan NIM 30202000132 dari kelompok 9. Baik, saya mulai untuk tugas perancangan bangunan jembatan kali ini melanjutkan dari tugas perancangan bangunan jembatan sebelumnya. Untuk yang sebelumnya itu adalah bagian dari struktur atas dan selanjutnya ini saya akan menjelaskan pada bagian struktur bawah. Baik, untuk struktur bagian bawah jembatan itu sendiri, di sini saya menampilkan dari data NSPT 9. eh, Terlihat bahwa data ini diambil dari Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik. Kemudian saya lanjutkan dari data tersebut, saya menampilkan tabel hubungan NSPT dengan konsistensi tanah, yaitu untuk hubungan antara NSPT dengan konsistensi tanah dengan NSPT 0 hingga 20, konsistensi itu terbilang lunak, 20 hingga 30 terbilang agak lunak, 30 hingga 40 terbilang agak keras, 40 hingga 50 terbilang keras, dan lebih dari 50 itu terbilang golongan konsistensi tanah yang sangat keras. Dan saya sudah mengklasifikasikan dari data NSPT yang saya punya di kedalaman 0,0 hingga 5 meter. Di situ NSPT tertera 0 hingga 30. Rata-rata pengujian NSPT-nya 22 dengan konsistensi tanah agak keras, jenis tanah pasir halus. Untuk deskripsi tanahnya sendiri itu coklat coklat gelap. Kemudian 5 hingga 10 meter NSPT bernilai 30 hingga 50 dengan rata-rata pengujian NSPT itu sendiri 45 dan konsistensi tanahnya terbilang keras, jenis tanah pasir. Untuk deskripsi tanahnya coklat keabuan. Selanjutnya di kedalaman 10 hingga 20 meter untuk NSPT-nya itu di atas dari nilai 50. Untuk rata-rata pengujian NSPT-nya itu sendiri bernilai 58,2 dan konsistensi tanahnya terbilang keras serta jenis tanah pasir dan juga deskripsi tanah coklat gelap. Untuk selanjutnya pada kajian profil yang pertama jenis tanah pada lokasi pembangunan dengan data yang saya punya itu adalah pasiran serta kedalaman pasir padat berkisar di bawah 5 hingga 7,5 meter dan lempung keras pada 7,5 meter. Serta pada data tersebut ditemukan MAT atau muka air tanah yaitu pada kedalaman 8,9 meter. Jenis tanah yang didapat yaitu lempung lamauan dan pasiran dengan konsistensi tanah lunak, agak keras, dan juga keras. Kemudian untuk hasil Grenza sendiri, saya mengklasifikasikan dengan persentase 25% kelanauan, 60% pasiran, 10% lempung, serta 5% kerikil. Kemudian pada tanah tersebut mempunyai kohesi yang tinggi, sehingga daya dukung tanah itu sendiri terbilang tanah memiliki daya dukung tanah yang tinggi. Untuk spesifikasi grafitinya rata-rata 2,650. Kemudian untuk nilai Pi rata-rata 35,29 derajat. Lanjut pada data teknis tiang. Untuk data teknis tiang yang saya gunakan itu kelompok tiang dengan jumlah tiang 2 buah.
jarak antar tiang 0,9 meter, untuk tebal pile cap-nya sendiri 0,1 meter, kemudian konfigurasi letak daripada tiang pancang yang akan digunakan yaitu 3 x 3 meter, kemudian menggunakan mutu beton FC 39, serta diameter tiang pancang itu sendiri 30 cm, dan juga kedalaman tiang 5 meter. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh ujung tiang diasumsikan. Terlihat pada tabel di kedalaman 0, nah itu berarti tidak memiliki nilai NSPT. Dimulai dari kedalaman 2 meter itu memiliki nilai NSPT 16, kedalaman 4 memiliki nilai NSPT 28, untuk kedalaman 6 itu 35, kedalaman 8 itu 50, kedalaman 10 itu sendiri 50, dan juga seterusnya. Untuk kedalaman di atas 10 memiliki NSPT yang bernilai lebih dari 50. Untuk selanjutnya, tahanan ujung tiang dan juga tahanan selimut tiang. Di sini saya menggunakan, untuk tahanan ujung tiang, saya menggunakan nilai KIPI sama dengan 9 kali CU kali AP kali. Untuk tahanan ujung tiang sendiri didapatkan hasilnya, untuk lokasi ujung tiang NSPT 28. Untuk nilai CU sendiri didapatkan hasil 186,6, dan juga AP didapatkan hasil 0,07 meter persegi, sehingga untuk nilai KIPI sendiri yang telah diolah dari rumus yang saya sebutkan memiliki nilai 117,6 ton. Kemudian lanjut pada tahanan selimut tiang, QS memiliki rumus P kali delta L dikali F kali delta V. Untuk hasil dari tahanan selimut tiang itu sendiri N rata-rata 22, kemudian CU dengan bernilai 13,2, A bernilai 1, F kali delta V memiliki nilai 13,2, untuk P keliling tiang sendiri 0,942, AL memiliki nilai 4, sehingga dari data-data di atas dan dimasukkan daripada rumus yang telah saya sebutkan, TS memiliki nilai 49,74 ton. Lanjut pada daya dukung ultimate dan allowable, SF yang diambil itu bernilai 2,5, kemudian QU dengan rumus QP ditambah QS dikurangi W memiliki nilai 166,6 ton. Kemudian ada QOL. QOL itu sendiri memiliki rumus QU dibagi dari SF memiliki nilai 66,66. Kemudian beban neto yang diizinkan itu bernilai sama dengan nilai daripada QOL, yaitu 66,66 ton. Dari data di atas, saya menyimpulkan untuk cek aman QOL dengan P jembatan. Di sini terlihat pada QOL itu lebih besar daripada P jembatan dan dinyatakan aman. Kemudian untuk efisiensi kelompok tiang, di sini saya menggunakan 2 tiang dengan rumus yang telah saya tampilkan. Di situ terlihat untuk EG-nya sendiri bernilai daripada 0,9, kemudian Q ultimate seperti yang sudah tadi disebutkan yaitu 166,66, sehingga didapatkan hasil air QL tadi di sini tertera 120 ton. Untuk cek aman daripada kelompok tiang yang saya gunakan yaitu 2 tiang, QL pasti di sini saya bisa menyebutkan
di dari data-data saya, Kiol lebih besar daripada P jembatan dengan nilai Kiol itu sendiri 119,9952 itu lebih besar daripada P daripada jembatan yang hanya memiliki beban 34,29 dan dari cek aman ini saya nyatakan penggunaan dua tiang dinyatakan aman pada konstruksi bawah jembatan ini. Untuk cek daya dukung tiang, di sini berumuskan N dikali EG dikali Kiol dan dibandingkan dengan P max. Di sini saya masukkan N jumlah tiang 2, EG 0,9 dan Kiol daripada yang sudah saya hitung tadi 66,66 dan untuk P max sendiri bernilai 34,29. Baik, untuk di sini tertera nilai daripada sebelah kiri dan juga sebelah kanan itu lebih besar daripada sebelah kiri. Jadi untuk nilai yang untuk cek daya dukung tiang itu lebih besar daripada nilai P max. Dinyatakan aman untuk digunakan pada konstruksi cek struktur bawah jembatan kali ini. Untuk kesimpulannya sendiri, saya dapat menyimpulkan dari data-data yang saya punya dan serta setelah saya olah pada berbagai macam rumus. Di sini saya menyimpulkan pada perencanaan jembatan dengan bentang 50 meter serta lebar 9 meter dan juga 7 meter diperhitungkan menggunakan SAP 2000 dan didapatkan beban jembatan sebesar 336,2261 kN. Dan pada pengujian data tanah menggunakan bor mesin, didapatkan hasil yang baik untuk daya dukung tanahnya. Maka dari hasil perhitungan trial and error, fondasi digunakan fondasi kelompok tiang panjang berjumlah 2 tiang saja. Karena memenuhi safety factor dan sehingga fondasi jembatan dinyatakan aman. Untuk saya menggunakan jumlah 2 tiang panjang, namun tetap dinyatakan aman. Jadi saya menyatakan untuk pekerjaan daripada laporan tugas perancangan bangunan jembatan dari saya sudah menemukan hasil, yaitu aman digunakan konstruksi. Selanjutnya, saya tutup paparan kali ini dengan ucapan terima kasih. Apabila masih banyak kekurangan dan juga salah kata saat saya memaparkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.